Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Jainab, NIM 17143210003. Di sini saya akan menjelaskan tentang prospektur usaha yang ingin saya geluti. Di sini saya akan menggeluti tentang bisnis, desain, dan printing. Eksekutif Sumeris. Di era globalisasi saat ini, kebutuhan akan promosi mutlak diperlukan bagi suatu perusahaan bila ingin bersaing untuk menarik pelanggan. Banyaknya perusahaan di zaman sekarang sudah hampir 90% semua perusahaan menggunakan sosial media dan branding perusahaan sebagai media promosinya. Jasa desain dan printing merupakan salah satu usaha yang tidak pernah sepi sehingga saya tertarik untuk menggeluti usaha ini. Menurut saya, walaupun banyak yang pesaing di luar sana, tetapi konsumen atau media pasarnya juga semakin lebar, sehingga hal tersebut merupakan suatu peluang bagi saya. Produk-produk percetakan yang sering dibutuhkan oleh pasar atau konsumen diantaranya adalah barang-barang yang biasa kita lihat dan kita gunakan sehari-hari, semisal desain sosial media, desain promosi, desain undangan, banner, kartu nama, kalender, kop surat, dan lain-lain. Fokus kami memberikan kemudahan pada konsumen dengan pelayanan pemesanan jasa desain dan printing secara offline dan online. Investasi awal yang dibutuhkan untuk membangun bisnis diperkirakan sebesar 13 juta. Pendapatan laba yang dihasilkan dalam penjualan diprediksi sebesar 4.200.000 per tahun, sehingga rincian break-even poinnya BEP penjualan sehingga dapat mengalami BEP ketika angka laba penjualan sudah mencapai 1.481.481 setelah melewati jumlah penjualan tersebut. Misalnya, maka ada rupiah sebesar 2 juta, maka bisnis ini dikatakan sudah balik modal atau BEP sehingga penjualan sudah bisa menghitung keuntungan. Ini adalah halaman profil bisnis. Data bisnis. Bentuk usaha yang didirikan adalah desain dan printing. Bentuk perusahaan adalah perorangan. Nama perusahaan adalah Zalicia Printing. Nama alamat email zaliciaprinting@gmail.com. Nama sosmed adalah Zalicia Print. Alamat perusahaan terletak di Jalan Beratang Gede 3D nomor 9. Nomor telepon 081 999 88 608. Mulai berdiri 14 Januari 2020. Data pengusaha. Pengusaha bernama Siti Jainab. Tempat tanggal lahir Surabaya 26 Oktober 1997. Pendidikan yang ditempuh S1 Program Studi Teknik Informatika Universitas Bayangkara. Alasan pemilihan bisnis. Usaha desain dan printing dipilih karena saya bisa desain dan mengetahui dunia percetakan, di mana sebelum saya pernah bekerja pada digital printing besar di Surabaya. Selain itu, dengan berkembangnya sosial media, sekarang jasa desain sangat dibutuhkan bagi perusahaan yang akan melakukan promosi. Sedangkan media cetak promosi tidak akan pernah mati. Bisa dibilang jika masih ada yang buka perusahaan, maka masih ada yang membutuhkan desain dan printing untuk branding perusahaan mereka. Oleh karena itu, prospek dari usaha ini cukup menjanjikan karena banyaknya perusahaan yang sangat membutuhkan branding melalui desain dan printing. Latar belakang. Percetakan merupakan salah satu usaha yang tidak pernah sepi sehingga sangat menarik untuk digeluti. Menurut pengamatan saya, walaupun semakin hari orang membutuhkan membangun bisnis percetakan semakin bertambah, tetapi konsumen dan pasarnya juga semakin terbuka lebar, sehingga hal tersebut merupakan sebuah peluang besar. Apalagi di era globalisasi ini, kebutuhan akan promosi mutlak dibutuhkan bagi suatu perusahaan bila ingin bersaing menarik pelanggan. Pokoknya dimanapun dan kemanapun kita pergi, selalu saja kita menjumpai barang-barang produk percetakan tersebut.
Desain dan printing adalah media sekaligus lahan baru di dunia percetakan. Di era yang serba cepat ini, sekarang ini, maka lama pengerjaan produk menjadi sebuah tuntutan. Karena sebagian besar konsumen menginginkan hasil yang cepat sehingga mereka tidak akan pernah merasa membuang-buang waktu. Selain itu, dengan variasi produk yang sangat luas, kita dapat dengan fleksibel menggandeng segmen market yang lebih luas, serta menentukan produk unggul apa saja, kapan saja, sesuai dengan tren pada saat itu sehingga kita mencapai break-even point dalam waktu yang jauh lebih singkat. Teknik printing juga merupakan sebuah solusi bagi orang-orang atau konsumen yang membutuhkan hasil cetakan dan jumlah sedikit karena bisnis ini tidak mengenal adanya minimal order. Apalagi dengan teknologi digital ini, foto dengan mudah dapat dimanipulasi, diberikan varian desain huruf sehingga dapat menarik lagi dengan teknologi digital. Hasil foto dari grafer amatir kesan profesional. Usaha desain dan printing semacam ini memang belakangan mulai berkembang. Namun saya yakin bisnis desain dan printing seiring berkembangnya dunia usaha ditandai dengan kemunculan perusahaan-perusahaan baru tidak pernah sepi. Oleh karena itu, saya mengambil tema dengan usaha desain printing dengan nama Zalisha Printing. Analisa permasalahan. Permasalahan yang ada adalah belum ada waktu yang lebih untuk memulai bisnis ini. Karena pagi saya kerja sedangkan malam kuliah. Selain itu juga belum ada pengalaman dan skill untuk manajemen dalam bisnis. Perlu adanya strategi dan pemikiran yang sangat matang sehingga pemasaran tepat dalam menjalankan bisnis ini. Permasalahan yang lain adalah belum adanya modal untuk memulai bisnis ini. Dan untuk cetak banner dan lain-lain tidak memakai printer kertas, sudah pasti lempar cetak ke perusahaan yang lebih besar lagi. Terdapat permasalahan di bagian harga desain yang beragam. Setiap pelanggan selalu ingin mendapatkan harga murah dengan desain yang sangat bagus. Maka dari itu kita harus memperhatikan harga agar membuat orang merasa nyaman dengan produk yang kita berikan dengan harga yang standar. Persaingan desain juga menjadi kendala. Karena setiap desainer memiliki ciri khas sendiri atau bisa dibilang nilai estetika yang berbeda. Di era globalisasi ini, sudah banyak yang membuka jasa desain serta printingnya. Mengingat letak lokasi offline-nya tidak dekat dengan kalangan sekolah, kita harus melakukan effort yang lebih buat pemasarannya agar mendapatkan pelanggan yang lebih banyak dalam peluang lebih besar. Analisa BMC. Analisa BMC merupakan sebuah alat representasi secara visual yang dapat menunjukkan secara jelas suatu proses bisnis. Dengan adanya BMC ini, kita perlu membuat dokumen bisnis, plan panjang lebar, dan memahami bagaimana sebuah bisnis secara garis besar. Umumnya, model BMC ini dipakai untuk menjelaskan, memvisualisasikan, mengubah dan menilai suatu bisnis agar menghasilkan kinerja secara maksimal. Di sini adalah tabel-tabel dari analisa BMC. Key partner, percetakan besar, printing, media partner. Key activities, ada key result, value, propositions, customer relationship, channel, customer segments, cost structure, revenue stream. Analisa SWOT. SWOT analysis adalah singkatan dari strength, kekuatan, weakness, kelemahan, opportunities, peluang, dan threats, ancaman. Analisis SWOT merupakan kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman utama Anda ke dalam daftar terorganisir dan biasanya disajikan dengan bilah kisi-kisi yang sederhana. Kekuatan.
Pemesanan sangat praktis melalui online. Dapat mempermudah pekerjaan dengan efisien waktu. Harga print, dokumen atau file bervariasi sesuai dengan kantong mahasiswa, mengikuti kemajuan teknologi. Weakness atau bisa disebut dengan kelemahan. Memerlukan sumber daya manusia yang ahli di bidang desain. Keberhasilan usaha tergantung dari promosi, pembatasan jumlah order percetakan apabila melebihi kapasitas. Opportunities, peluang. Membuka peluang kerjasama dengan beberapa tempat percetakan, tidak membutuhkan modal yang besar. Masyarakat khususnya mahasiswa, target pasar pasti membutuhkan suatu jasa print online tanpa pergi ke percetakannya. Banyaknya mahasiswa yang telah menggunakan smartphone. Threats atau ancaman, mematikan percetakan offline yang tidak menjadi mitra usaha. Terdapat kompetitor usaha bisnis. Kalkulasi anggaran pendapatan. Dalam bisnis desain dan printing ini membutuhkan peralatan, di mana peralatan yang dibutuhkan adalah komputer, printer, meja, dan kursi. Kalkulasi anggaran dan pendapatannya adalah komputer 4 juta, printer 2.500.000, meja dan kursi 3 juta. Total dari anggaran peralatan 9.500.000. Biaya tetap. Biaya tetap di sini ada promosi sosmed dalam 1 bulan adalah 150. Sedangkan wifi dalam 1 bulan 250, total 400. Biaya variabel. Biaya variabel dalam 1 bulan kurang lebih yang dibutuhkan adalah kertas HVS A4 1 kali 35, kertas HVS F4 1 kali 38.000, bolpen 3 kali 2.000, penggaris 2 kali 4.000, cutter 2 kali 7.000, gunting 6.000, banner nama untuk usaha print desain ini agar orang-orang mengetahui bahwa ini adalah perusahaan desain dan print. Harganya 30.000, plastik atau kantong 15.000, tinta printer adalah 150.000. Dari biaya-biaya di atas adalah biaya peralatan sejumlah 9.500.000, biaya tetap adalah 400, biaya variabel adalah 300, maka modal yang diperlukan untuk membuka usaha desain print ini adalah 12.900.000. Ini adalah uraian pendapatan. 1. Pemesanan desain dalam 1 bulan kurang lebih desain packing jumlah 15 dengan harga 150 dengan total 2.250.000. Desain sosmed 45, pemesanan dengan harga 50. Desain undangan 10 pemesanan dengan harga 100. Desain logo 3 pemesanan dengan harga 200. Pemesanan printing banner dengan jumlah 15 dengan pemesanan 60.000. Kartu nama 50 pemesanan dengan harga 30. Undangan 10 pemesanan dengan harga 350. Stiker 50 pemesanan dengan harga 15. Kartu nama 25 pemesanan dengan harga 20. Dalam 1 bulan total pendapatan 13.250. Pendapatan laba per bulan terdapat 350 per bulan. Di sini saya akan menjelaskan tentang perbandingan usaha dengan trading saham. Perbandingan usaha dengan trading saham. 1. Perbandingan modal tidak besar. Jika sebuah usaha membutuhkan modal biaya yang cukup besar, beda halnya dengan
usaha trading saham. Dalam usaha konvensional, modal harus besar untuk dapat keuntungan besar. Untuk usaha trading saham tidak diperlukan modal besar untuk menjalankannya. Tidak perlu gudang. Sebuah usaha membutuhkan sebuah ruang atau istilah gudang untuk menetapkan stok bahan atau barang yang akan dijual. Beda halnya dengan usaha trading saham, walaupun profit meningkat dan modal bertambah, tidak perlu tempat penyimpanan karena tidak ada barang fisik yang harus disimpan. Keuntungan, profit atau keuntungan dalam trading saham dapat diambil sewaktu-waktu, sedangkan dalam usaha konvensional keuntungan tidak dapat diambil sewaktu-waktu. Kerugian, dalam usaha konvensional sulit untuk membatasi kerugian dalam transaksi penjualan, sedangkan dalam trading saham kerugian dapat diminimalkan. Apalagi jika ada krisis ekonomi, usaha konvensional dapat terkena imbas krisis ekonomi, sedangkan trading saham tidak mengenal pasar yang. Sekian penjelasan dari saya tentang prospektur usaha yang ingin saya geluti nantinya. Apabila ada kurangnya atau kesalahan kata-kata, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.